Law Office bersama Bapak Robi Anugrah Rataung dan Bang Tezar Emirat SHM ya. Dan saya sebagai moderator Suri Nurmayana SH akan membahas tentang tema hari ini adalah putusan Indra, adakah upaya hukum lain terhadap terpidana. Oleh Bapak Robi akan menjelaskan apa itu putusan Inkra itu Pak. Baik, terima kasih Teh Kakak atau apa lagi namanya Ibu Hana telah membuka acara kita. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sahabat Pramu Office dimanapun berada, kita mulai tahun ini launching kembali sosial media kita yang sudah vakum kurang lebih 1 tahun karena kesibukan penanganan perkara di lapangan, sehingga kita tidak mengelola sosial media kita. Mulai tahun ini kita akan mengaktifkan kembali sosial media kita untuk mengakomodir seluruh sahabat Pramu Office dimanapun berada yang ingin bertanya, berkonsultasi, meminta pendapat agar seluruh masalah sahabat Pramu Office dimanapun mendapatkan legal opini, pendapat hukum, atau supaya jangan ada masalah di kemudian hari ketika melakukan prestasi apapun, baik melakukan jual beli, melakukan perikatan, utang piutang atau hal lain yang akan dilakukan sehingga tidak berdampak dengan hukum, baiknya berkonsultasi dengan pengacara. Alhamdulillah kita mulai tahun ini membuka piket lawyer yang diisi oleh lawyer berpengalaman di Pramu Office setiap hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 9.00 sampai dengan jam 15.30 kita akan membuka piket, membuka ruang bagi seluruh sahabat Pramu Office dimanapun berada ingin berkonsultasi, bisa datang ke kantor kami, Pramu Office, Jalan Dr. Saharjo nomor 3A, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Baik, tema hari ini adalah upaya hukum atas putusan Inkra terhadap terpidana. Adakah upaya lain bagi terpidana ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap? Apa itu putusan Inkra? Tadi putusan yang sudah tidak ada bantahan lain bagi terpidana. Jadi tingkatan status pelaku tindak pidana, kalau di awal proses penyelidikan atau penyidikan itu statusnya ada tersangka. Jadi status pelaku pidana itu di tingkat kepolisian sampai dengan kejaksaan statusnya tersangka apabila telah diduga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didugakan kepadanya. Jadi statusnya tersangka. Selanjutnya apabila sudah dilimpahkan dari kejaksaan sebagai penuntut umum ke pengadilan, maka statusnya adalah terdakwa. Jadi dalam proses pengadilan, seorang yang diduga melakukan tindak pidana, maka statusnya dilabelkan sebagai terdakwa. Nanti setelah ada putusan dari pengadilan tingkat pertama, statusnya naik menjadi terpidana. Apa yang dimaksud dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau Inkra? Apabila tidak ada lagi bantahan dari baik terpidana, terdakwa atau keluarganya atau jaksa penuntut umum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Jadi kalau sudah tidak ada bantahan, maka lewat dari 7 hari setelah putusan hakim, maka statusnya menjadi putusan yang berkekuatan hukum
tetap. Oleh karena itu, segala yang diputuskan oleh pengadilan wajib dilaksanakan oleh jaksa. Nah, jadi yang melaksanakan putusan pengadilan pidana itu adalah jaksa penuntut umum. Apabila dari putusan tingkat pertama ada upaya hukum, namanya belum jatuh sebagai putusan yang berkekuatan hukum. Jadi belum ingkrah, masih ada upaya hukum. Di dalam hukum acara pidana ada upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terpidana. Jadi terpidana dapat melakukan upaya hukum biasa. Jadi ada dua upaya hukum, ada upaya hukum biasa, ada upaya hukum luar biasa. Kalau upaya hukum biasa itu adalah melakukan banding. Tadi setelah ada putusan pengadilan tingkat pertama, batas waktunya disediakan oleh hukum acara kita, baik terpidana ataupun jaksa penuntut umum, 7 hari dari putusan itu, atau 7 hari setelah dia mendapat relas pemberitahuan dari pengadilan. Setelah ada putusan itu wajib melakukan upaya hukum, bisa melakukan atau tidak. Jadi kalau dalam waktu 7 hari tidak melakukan upaya hukum, maka putusannya berkekuatan tetap. Upaya hukum biasa itu dibanding ke pengadilan tinggi, di mana wilayah terpidana itu diadili. Kalau dia diadili oleh tingkat pengadilan negeri di wilayah DKI Jakarta, maka pengadilan tingginya adalah pengadilan tinggi DKI Jakarta. Waktunya adalah 7 hari untuk menyatakan banding. Apabila menjadi ingkrah berkekuatan hukum dan wajib dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan yang dijatuhkan kepadanya oleh majelis hakim. Ada upaya lain bagi terpidana yang telah berkekuatan hukum tetap, ya. Jadi tadi kalau sudah berkekuatan hukum tetap, maka wajib dilaksanakan. Tapi ada upaya lain yang bisa dilakukan bagi terpidana untuk meminta haknya, baik untuk menghapus pemidanaan, mengurangi pemidanaan. Ada upaya namanya upaya hukum luar biasa, namanya upaya peninjauan kembali, PK, dikenal dengan PK. Peninjauan kembali ini tidak memiliki batas waktu. Kapan saja ketika terpidana ini mendapatkan bukti baru, jadi ada novum, ada bukti baru yang ditemukan. Apabila bukti ini ada di waktu persidangan pertama disidangkan, bisa mengubah putusan saat ini. Jadi kalau terpidana ini mendapatkan bukti baru, apabila itu bukti ada pada waktu proses persidangan pertama, maka putusannya bisa berdampak berbeda dengan putusan sekarang, bisa lepas dari tuntutan atau mengurangi hukuman yang telah ada. Bisa menjadikan dasar melakukan upaya hukum luar biasa, PK, peninjauan kembali. Peninjauan kembali ini waktunya tidak ada terpidana, ya, terpidana untuk melakukan upaya hukum PK lebih dari sekali, ya, lebih dari sekali apabila menemukan novum baru lagi yang berbeda. Nah, ini apa? Ini untuk mendapatkan rasa keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan, terutama terpidana itu sendiri. Nah, jadi khusus untuk pidana, PK itu menurut putusan MK bisa dilakukan lebih dari sekali. Tapi untuk putusan perdata, baik perdata umum, hukum acara tata usaha negara, ya, perceraian, itu PK hanya diberikan ruang 1 kali supaya ada kepastian hukum terhadap perkara itu. Nah, itulah upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa yang bisa ditempuh
melalui ranah peradilan. Jadi kalau mau mengajukan PK, nanti diajukan permohonannya kepada pengadilan tingkat pertama di mana perkara itu disidangkan. Kalau disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka permohonan peninjauan kembalinya ditujukan kepada Mahkamah Agung, tapi administrasinya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain upaya hukum biasa dan luar biasa, kita bisa bagi terpidana bisa melakukan upaya lain yang inilah fokus diskusi kita hari ini adalah upaya hukum gerasi. Upaya hukum gerasi ini jarang dilakukan, jarang dibicarakan di tingkat diskusi upaya hukum lain. Sorry ya. Jadi upaya hukum gerasi ini jarang dilakukan oleh terpidana dan jarang juga didiskusikan oleh praktisi hukum. Nah, kali ini kita coba memfokuskan upaya hukum lain selain hukum biasa dan luar biasa tadi melalui pengadilan. Ada upaya lain yang dapat dilakukan bagi terpidana. Jadi udah berkekuatan hukum tetap, sudah memiliki putusan, ada upaya hukum namanya gerasi. Syarat upaya hukum gerasi tadi bisa dilakukan apabila sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, sudah inkrah dia, dan terpidananya itu dibatasi bagi terpidana mati, seumur hidup, atau terpidana yang putusannya kurang dari lebih paling sedikit 2 tahun. Jadi 2 tahun ke atas bisa mengajukan upaya hukum gerasi. Jadi upaya hukum gerasi ini dilakukan bagi terpidana yang diputus oleh pengadilan dengan putusan mati, seumur hidup, atau paling sedikit putusannya 2 tahun. Di mana diajukannya gerasi? Gerasi ini adalah upaya pengampunan, permohonan pengampunan yang ditujukan kepada Presiden untuk melakukan perubahan putusan, peringanan putusan, pengurangan putusan, atau penghapusan pelaksanaan pidana. Jadi itu tujuan gerasi. Kemana kita ajukan adalah tujuannya kepada Presiden Republik Indonesia. Jadi ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, tapi melalui dua kamar. Kalau dia terpidananya melalui lapas, maka administrasinya melalui lapas, lembaga pemasyarakatan, di mana dia bisa. Lampirannya itu disampaikan kepada pengadilan negeri di mana putusannya itu diputus. Kalau pengadilannya tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pertama suratnya disampaikan ke administrasi ke lapas Cipinang, tembusannya disampaikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi tujuannya adalah ke Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, melalui pengadilan, nanti tujuannya kepada Presiden Republik Indonesia, tapi melalui pengadilan negeri di mana putusan itu diputus. Kalau tadi putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka administrasinya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nanti setelah dilakukan administrasi pendaftaran itu, maka Mahkamah Agung akan mengajukan permohonan gerasi itu kepada Presiden Republik Indonesia dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan. Jadi tetap Presiden kita memberikan putusan itu bisa menerima, bisa menolak dengan mengutamakan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Jadi itulah upaya lain
yang kita maksudkan dalam diskusi kita hari ini, bagi seluruh sahabat Ramla Office di lapas dimanapun berada di seluruh Indonesia yang lagi menjalankan putusan pengadilan, bisa melakukan upaya lain selain upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa. Ada upaya namanya gerasi. Gerasi ini adalah upaya permohonan pengampunan kepada Presiden dalam rangka ingin melakukan perubahan putusan, meringankan putusan, mengurangi putusan, atau penghapusan pelaksanaan pidana. Nah, jadi ini tujuan pengajuan permohonan gerasi yang akan dilakukan oleh seluruh sahabat Ramla Office yang lagi menjalankan putusan pengadilan. Tadi syaratnya terutama bagi terpidana mati, terpidana seumur hidup, atau terpidana paling sedikit putusannya 2 tahun. Jadi bagi seluruh sahabat Ramla Office yang lagi melaksanakan putusan pengadilan dengan syarat tadi itu bisa mengajukan upaya hukum gerasi. Apabila ingin lebih dalam lagi, bisa datang ke kantor kami di Jalan Dr. Saharjo nomor 3A, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Nanti insya Allah dengan tim lawyer yang tadi saya sampaikan, kita sudah membuka ruang piket lawyer setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis dari jam 9.00 sampai dengan jam 13.00, bisa berkonsultasi lebih dalam lagi dan teknis cara melakukan upaya hukum lain di luar tadi upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa. Ada upaya hukum gerasi melalui pengampunan kepada Presiden Republik Indonesia. Nah, ini upaya yang disediakan oleh undang-undang. Ini dasarnya ada di Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang gerasi. Jadi bagi seluruh sahabat Ramla Office yang lagi menjalankan putusan pengadilan dengan putusan paling sedikit 2 tahun, putusannya seumur hidup, dan putusan hukuman mati, bisa melakukan upaya selain tadi peninjauan kembali PK, ya. PK tadi sudah saya sampaikan bagaimana syarat-syaratnya. Ada upaya hukum lain adalah gerasi. Gerasi inilah yang menjadi fokus konsen kita pada hari ini. Bagi seluruh sahabat yang ingin bertanya, bisa kita bertanya melalui rubrik kolom TikTok Ramla Office. Kira-kira itu secara garis besar saya kembalikan kepada Teh Anda. Terima kasih untuk penjelasan dari Pak Robi, itu sangat luar biasa bagi teman-teman yang belum memahami apa itu Inkra, PK, dan garasi. Itu wawasan yang sangat bagus untuk kita pelajari dan ketahui, ya. Dan untuk teman-teman yang sedang nonton live di TikTok, barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom komentar, maka akan dijawab oleh Pak Robi dan Bang Tejar. Ini tapi ada yang tanya, Pak. Apa tuh? Apa tadi? Dari Tole Ahmad. Ya. Oh, ada Pak Tole. Ini Tole rekan kita ini. Oh iya. Ini Pak komen aja nih, Pak. Ini pertanyaannya. Dalam kondisi apa putusan Inkra dapat digugat melalui mekanisme non ligasi seperti arbitrase atau mediasi? Ya. Terima kasih Mas Tole atau Mas Joko. Mas Joko ini adalah satu kesatuan Ramla Office. Jadi selalu membantu Ramla Office. Beliau ini mahasiswa teladan di Universitas Fakultas Hukum Universitas Jakarta. Jadi Mas Joko, apabila terdakwa sudah diputus oleh majelis hakim dengan putusan sesuai dengan putusan majelis, maka itu wajib dilaksanakan.
nggak ada lagi istilah mediasi atau restoratif justice. Nah, jadi kalau di pidana itu istilah mediasi itu disebut dengan RJ, restoratif justice. Restoratif justice itu bisa dilakukan pada tingkatan pertama, di tingkat proses penyelidikan, di tingkat proses penyidikan, atau proses penuntutan, atau juga dalam proses persidangan. Ketika sudah ada putusan pengadilan, maka itu dan tidak ada lagi upaya bantahan. Nah, jadi tadi saya bilang apa itu ingkrah tadi, ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, artinya tidak ada bantahan dari terpidana yang dipidana dengan putusan atas dugaan peristiwa yang dilakukannya. Kalau tidak ada lagi bantahan baik dari terpidana ataupun jaksa penuntut umum, maka putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Atas putusan yang berkekuatan hukum tetap itu wajib dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum. Jadi yang melaksanakan putusan pengadilan itu adalah jaksa penuntut umum. Tidak ada lagi upaya yang namanya mediasi ataupun restoratif justice (RJ). Kira-kira itu. Jadi wajib dilaksanakan. Tidak ada istilah mediasi ataupun restoratif justice. Ada upaya lain supaya apabila dia membantah dengan putusan yang telah berkekuatan hukum, ada upaya lain. Namanya tadi seperti yang saya sampaikan, ada upaya hukum luar biasa. Ada itu namanya peninjauan kembali, PK. PK itu tidak ada batas waktunya, kapan aja apabila dia telah memenuhi syarat. Syaratnya itu salah satunya ada novum. Ini utamanya novum, ada bukti baru. Bukti ini apabila ditemukan pada saat proses persidangan pertama, maka akan merubah putusan majelis. Kalau diputus bersalah, bisa jadi tidak bersalah apabila ada novum ini ditemukan dan dijadikan alat bukti pada proses persidangan pertama. Nah, itu ada upaya hukum namanya PK, peninjauan kembali. Ada upaya hukum lain tadi yang dari fokus konsen kita hari ini adalah gerasi. Gerasi itu permohonan pengampunan kepada presiden untuk tadi merubah putusan, meringankan atau tidak melaksanakan putusan pidana itu sendiri. Bisa dilakukan dengan syarat apabila putusannya paling sedikit 2 tahun, hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Kira-kira itu, Mas Joko, Mas Tode. Untuk pertanyaan selanjutnya sebelum ada, mungkin dari Bang Taidar, boleh mau. Oh iya nih, Bang Taidar udah khatam dia masalah ini nih, upaya-upaya hukum dia. Dia memang ahli pidana. Enggak sebenarnya sih, iya. Jadi sebenarnya mau ngebedain aja karena gerasi, amnesti, abolisi, dan juga ada deponering. Sebenarnya ini salah satu bentuk-bentuk upaya intervensi eksekutif dalam proses peradilan. Itu kalau mau kita lihat di situ. Nah, kebetulan kalau untuk wewenang presiden itu dia ada 3. Nah, 3 itu dari 3 ini ada namanya abolisi, ada namanya gerasi, ada namanya amnesti. Nah, kalau amnesti ini biasanya nggak jauh berbeda dengan yang namanya gerasi, bahwasanya itu adalah upaya terakhir dari terpidana untuk meminta maaf atau memohon diampuni supaya hukuman yang dijalani yang berdasarkan putusan ingkrah itu berubah. Itu. Nah, sedangkan kalau dari abolisi ini dia prosesnya sebelum ingkrah, di mana ibaratnya upaya intervensi yang dilakukan dari eksekutif itu dia dilakukan sudah dilakukan sebelum proses peradilan selesai atau mungkin sudah setelah putusan ingkrah. Dengan cara apa? Dengan cara menghapuskan tuntutan yang dijatuhkan sama penuntut umum atau jaksa. Jadi kalau abolisi penuntutan dari kejaksaan yang dihilangkan, sedangkan gerasi dan amnesti itu
itu adalah proses pengampunan. Nah, kalau dalam syarat-syarat khusus dan syarat-syarat khusus tadi sudah dijelaskan oleh Bang Robi. Sebenarnya syarat umum yang paling utama itu biasanya adalah bahwasanya terdakwa mengakui perbuatannya. Terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa sudah terpidana ini karena sudah putusan ikrar, sudah mengakui perbuatannya sehingga dia memohon pengampunan kepada masyarakat atau warga negara Indonesia yang diwakilkan ke Presiden Rakyat Indonesia untuk meminta gerasi dan amnesti. Nah, untuk beberapa hal yang sebagai tambahan juga lagi terkait dengan PK, pada dasarnya kalau untuk perdata itu pada dasarnya PK itu ada batas waktu. Kalau kita melihat dari kekuasaan di undang-undang kekuasaan kehakiman itu PK itu diatur 180 hari kerja setelah Oh, iya, aku bilang perdata tadi. Ya, karena kalau perdata dikasih keleluasan kayak pidana, kalau orang mau eksekusi mau PK kapan? Ada kepastian hukumnya. Iya, benar. Betul. Makanya tadi mau memperluas aja Bang, karena menurut desa tadi apa yang abang jelasin udah apa? Cuma tadi kita lengkapin aja. Baik, betul. Ya nggak tahu, kita ngikut pertanyaan aja. Apakah ada pertanyaan dari Baik. kita atau gimana? Yang disampaikan Bang Teja tadi saya nggak batas waktu peninjauan kembali itu ada bagi perkara perdata. Jadi perkara perdata itu batas waktunya 180 hari. Jadi 180 hari. Setelah lewat itu tidak ada lagi upaya peninjauan kembali. Dibatasi ya, supaya apa itu? Supaya ada kepastian hukum bagi pencari keadilan untuk perkara perdata. Jadi gimana ini? Ini Pak, untuk melengkapi sesi diskusi kita hari ini. Iyalah, harus melengkapi. Ini saya punya pertanyaan nih Pak, udah saya catat juga nih di Aduh, sini. dicatat, pertanyaan. ditanya gimana? Mengulur waktu dikit Pak. Ya. Ini kalau saya mau bertanya nih Pak, apakah putusan ingkrah dapat diubah jika terdapat kesalahan prosedural dalam kasus pidana khusus? Jadi itulah tadi salah satu syarat upaya hukum yang dilakukan oleh baik itu terpidana atau jaksa penuntut umum melakukan upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali apabila terdapat misalnya ada novum atau ada kehilapan hakim dalam memutus perkara itu sendiri yang telah berhukum tetap. Bisa dilakukan proses bantahan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan melakukan upaya hukum luar biasa PK, peninjauan kembali. Kita fokus kepada pidana ya. Kalau pidana itu tidak ada batas waktunya. Kapan aja ketika dia telah menemukan dalam proses menjalani putusan hukum, misalnya putusan hukum diputuskan kepada dia hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau hukuman 20 tahun. Pada saat menjalani hukuman 5 tahun, putusan itu dia menemukan satu bukti yang menjelaskan tentang peristiwa hukum yang dituduhkan, dipidanakan terhadap dirinya, dan bukti ini konkret ya bisa menjelaskan bahwa dia tidak bersalah, atau dalam proses beracara pidana itu, persidangan itu ada sesuatu hal yang melanggar hukum, misalnya hakimnya melakukan hal yang tidak sesuai dengan prosedural ya, dia tidak menggali hukum material yang berkembang di dalam proses persidangan, jadi menampilkan bukti-bukti persidangan ya, atau menghilangkan bukti-bukti dalam proses persidangan yang bukti itu kalau ditampilkan bisa melepaskan dari tuntutan persidangan. Atas dasar itu
menjadi syarat kehilapan hakim dalam memutus perkara. Bisa dilakukan namanya peninjauan kembali. Nah, jadi terpidana atau jaksa penuntut umum bisa melakukan PK. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Untuk Ya. pertanyaan selanjutnya lagi nih Pak, untuk sebelum masuk sesi yang lain ya Pak ya. Boleh. Menurut Bapak, bagaimana dampak dari putusan inkrah terhadap hak-hak terpidana? Jadi putusan inkrah itu apa hak-hak terpidana? Ya. Artinya walaupun warga negara telah dinyatakan bersalah, ya, dan dijatuhi pidana terhadap dirinya atas peristiwa yang dia lakukan, tapi negara ini tetap melindungi hak-hak warga negara. Misalnya hak untuk hidup, ya, hak untuk mendapatkan penghidupan, baik sana, makan, minum, gitu ya, atau hak untuk bertemu keluarga. Banyak hak yang diberikan oleh negara walaupun dia statusnya terpidana yang lagi menjalankan putusan pengadilan, walaupun dia dalam lembaga pemasyarakatan, tapi negara tetap melindungi hak-hak terpidana. Apa tadi haknya? Salah satu tadi hak hidup, ya. Negara wajib memberi dia makan, ruang untuk istirahat, ya, minum, dan bertemu keluarga. Kalau dia telah berkeluarga, ada hak untuk memberikan nafkah batin kepada pasangannya. Itu di dalam lembaga pemasyarakatan diberikan hak yang tentunya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Jadi ada hak yang dilindungi oleh negara terhadap terpidana, salah satunya hak untuk hidup. Terima kasih untuk Bang Robi atas menjawab pertanyaannya. Barangkali masih ada mau menjelaskan atau Ya. Sudah. Pertanyaan habis semua ya? Ada yang lain itu. Nanti pelan-pelan aja. Oh iya, waktu kita. Iya. Masih banyak waktunya. Waktu Sampai kita jam 14. Santai ya. Santai ya. Jadi ini upaya hukum ini terkadang masyarakat ini tidak memahami. Banyak kalau kita lihat di dalam persidangan, masyarakat yang sedang dituntut di dalam persidangan ketika putus, dia tidak paham ada upaya-upaya lain yang dapat dilakukan ketika statusnya ditetapkan oleh majelis sebagai terpidana. Kalau kita lihat di dalam persidangan pidana, dalam praktek, khususnya masyarakat yang buta hukum, ya, buta hukum, mereka udah terima-terima aja. Terkadang banyak juga putusan majelis itu tidak sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi, ya. Tapi dia nggak paham langkah apa yang harus dia lakukan. Makanya bagi masyarakat itu sangat penting penasihat hukum harus ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga terkecil. Jadi baik individu-individu, badan hukum itu sangat penting berkonsultasi sama pengacara, penasihat hukum agar hak-hak hukum bagi terdakwa, ya, terpidana itu bisa dijalankan atau bisa dilakukan dalam rangka ikhtiar untuk membela diri. Jadi, kalau dia paham, semisal di tingkat pertama tadi ada namanya upaya hukum biasa, banding. Banding ini adalah bantahan perlawanan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Apabila menurut terdakwa atau jaksa penuntut umum putusan itu tidak sesuai dengan rasa keadilan, atau memang putusan itu tidak sesuai dengan peristiwa hukum, tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah dipersidangkan di pengadilan, baik dari bukti-bukti yang disampaikan dalam proses persidangan, maka upaya hukumnya adalah upaya hukum banding. Banding ini ada batas waktu.
Jadi bagi terpidana ketika diputus pada saat itu bisa langsung dilakukan upaya banding. Apabila menurut terpidana itu atau jaksa putusan itu tidak sesuai dengan rasa keadilan, waktunya 7 hari, jangan lewat. Kalau lewat dari 7 hari maka dianggap menerima segala apapun konsekuensi dari putusan tingkat pertama itu. Kalau tidak menerima, langsung pada saat itu bisa menyatakan banding di dalam persidangan pertama, atau dengan waktu 7 hari dia bisa menyatakan banding, bisa melalui lembaga pemasyarakatan atau dengan kuasanya, bisa melalui kuasa hukum atau bisa juga melalui keluarganya, menyatakan banding ke pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri di mana itu diputus. Bisa juga melakukan namanya upaya hukum luar biasa, kasasi, apabila itu sudah putus di tingkat banding. Jadi setelah putusan kasasi ada namanya upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali, ya, dan tadi ada gerasi. Tadi catatannya kalau gerasi ini secara ini ya, formilnya dia mengakui bahwa telah melakukan itu, ya, tapi melalui gerasi ini dia minta peringanan, ya, atau penghapusan pemidanaan yang diterimanya oleh putusan pengadilan di mana dia diputus. Kira-kira itu alur yang perlu diketahui oleh seluruh sahabat Ramnordis dimanapun berada. Nah, itu masih ngomongin gerasi ya Pak. Kalau menurut Bapak dan Bang Tiger ini, apakah gerasi lebih memihak kepada aspek kemanusiaan daripada penegak keadilan? Menurut Bapak aja ini. Kita melihat dari sudut pandang masing-masing. Ya, gerasi ini kan diatur ya sebagai hak warga negara atau ya diatur oleh Undang-Undang Dasar. Jadi pengaturan gerasi ini selain diatur dalam Undang-Undang Gerasi itu sendiri, itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hak yang melekat bagi masyarakat. Apakah ini memenuhi rasa keadilan? Ya tentunya itulah fasilitas yang diberikan negara kepada warga negaranya. Apakah ini diterima atau tidak diterima? Nanti itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diterima oleh Presiden melalui pertimbangan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pun tidak serta-merta memberikan pertimbangan. Dia akan menilai, mengkaji dari aspek material yang telah disidangkan di tingkat pertama, ya, baik itu di tingkat pengadilan negeri, di pengadilan tinggi maupun di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Jadi tidak serta-merta memberikan pertimbangan tanpa melihat peristiwa fakta-fakta yang telah disidangkan di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di Mahkamah Agung. Jadi itu sebagai hak yang harus diberikan kepada warga negara. Fasilitas yang diberikan negara kepada warga negara. Kalau menurut Bang Teja sendiri gimana? Ini kan menurut Pak Robi ya? Iya. Harusnya ada pendapat menurut Bang Teja. Kalau kita bicara penegakan hukum ya sebenarnya kan kedua hal ini sudah diatur ya, sudah diatur juga ada undang-undangnya juga tentang gerasi. Saya lupa kalau 50 atau 54 atau 2010. Nah itu kan sebenarnya sudah diatur. Jadi kalau sekedar penegakan hukum ya sebenarnya berarti kan sah-sah aja diperbolehkan. Tapi kalau kita sebagai masyarakat kadang-kadang masih merasa bahwasanya ada pemisahan kekuasaan antara yudikatif, legislatif, sama eksekutif. Nah, memang kedua hal ini adalah salah satu cara yang paling sah yang dapat dilakukan oleh eksekutif untuk dapat mengintervensi penegakan hukum. Mengintervensi penegakan hukum yang dilakukan oleh yudikatif. Nah, sebenarnya di situ. Cuma diperbolehkan apa tidak ya? Diperbolehkan ya tentu saja diperbolehkan karena ini kan sudah diatur juga melalui peraturan Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Dasar ke Undang-Undang Dasar.
saksi juga. Jadi pada intinya ya diperbolehkan. Nah, yang harus yang harus diperhatikan itu yang harus diawasi bagaimana cara eksekusi menggunakannya. Itu aja sih. Ini saya itu mau menanyakan ini mungkin di luar dari konteks ya mengenai garasi ini. Kan ini kan garasi ini permohonan ya terhadap presiden itu kan. Misalkan pelaku korupsi, misalkan ya Pak, pelaku korupsi dia mengajukan permohonan gitu Pak. Itu bisa nggak kira-kira? Jadi semuanya itu berlaku sama. Seluruh masyarakat yang dijatuhkan pemidanaan itu statusnya sama, baik terpidana korupsi, terpidana pidana biasa, statusnya sama. Dia punya hak yang sama yang diatur dalam undang-undang tadi, khusus garasi diatur dalam undang-undang garasi 95 tahun 2010 tentang garasi. Pemberian garasi ini tadi saya tambahi tidak serta-merta diberikan tanpa melihat baik formil ataupun materialnya. Dilihat tadi di pertimbangan dari Mahkamah Agung dan dilihat dari sisi aspek kepribadian yang mengajukan permohonan gerasi itu sendiri. Apakah yang bersangkutan terpidana ini tadi kalau syaratnya adalah terpidana yang paling sedikit putusannya 2 tahun, hukuman seumur hidup atau terpidana mati. Apakah yang bersangkutan itu punya kemanfaatan nggak kalau diberikan gerasi? Misalnya dia berkelakuan dalam proses menjalani hukumannya telah berkelakuan baik, mengisapi segala perbuatannya, dan dia sebagai tulang punggung keluarga ada kemanfaatan bagi banyak orang, ya, atau dalam putusan pemidanaannya ada kehilapan yang dilakukan oleh pengadilan dan upayanya sudah selesai. Jadi banyak aspek-aspek lain yang dipertimbangkan dalam memberikan gerasi. Tidak serta-merta. Yang paling utama tadi itu dilihat apakah ada kemanfaatan bagi ini, bagi banyak orang. Dia menginsapi, terus dia tidak melakukan perbuatannya, dan banyak hal lain lah yang melakukan perbaikan di dalam ya. Ke depan memang sebenarnya kita tidak rigid atau tidak kaku dalam pemidanaan di Indonesia. Kita harus melakukan studi banding dengan negara-negara maju. Kalau kita kan proses pemidanaan ini kan bukan untuk pembalasan, jadi tujuannya bukan pembalasan terhadap terpidana, tapi aspek-aspek bagaimana ini menjadi contoh dan di bagian lain agar tidak melakukan hal yang sama, baik diri pelaku maupun orang lain tidak melakukan hal yang sama. Ada perbuatan baik yang berdampak bagi pemidanaan itu sendiri. Ke depan, kalau ada hal lain yang menjadikan pengganti dari pemidanaan, ya seharusnya harus kita lakukan. Nah, misalnya sekarang ada wacana ya, kemarin Menteri Hukum dan HAM Pak Yusril menyampaikan ya rugi kita mempidana pelaku korupsi. Jadi ada hal yang lain yang mau dituju oleh Pak Yusril dengan proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, misalnya lebih kepada uang pengganti. Jadi perlakuan pidananya itu diganti dengan uang pengganti dengan catatan-catatan lain yang nanti bisa diatur diubah dalam revisi undang-undang di DPR. Kalau saya lebih setuju begitu, misalnya terpidana ini ya telah dijatuhkan, ada alternatif lain selain kurungan atau pemenjaraan
ada alternatif lain. Kalau dia ada aspek kemanfaatan bagi banyak orang, kenapa nggak itu dilakukan? Misalnya contoh, orang yang terpidana ini diputus seumur hidup, dia bisa menjalankan putusan itu di luar dengan ada aspek kemanfaatan. Misalnya dia dikirim di satu daerah terpencil di Indonesia, dia membuat satu proposal kepada negara untuk melakukan kemajuan dalam satu daerah itu. Misalnya terpidana korupsi ya, dia merugikan negara berapa? 300 triliun, yang lagi marah ini 300 triliun, diganti dengan dia melakukan perubahan dalam satu daerah terpencil, yang memajukan daerah itu, mengembangkan supaya negara terpencil menjadi negara maju, daerah maju, dari satu daerah terpencil, dari daerah maju, dengan mengajukan pergantian pemidanaan, dengan membuat proposal dengan syarat-syarat yang nanti ditentukan. Ini kenapa nggak kita lakukan gitu? Jadi ada kemanfaatan dari putusan itu. Ketimbang dari sekarang kita putus aja masyarakat itu pembedaan mati, seumur hidup 20 tahun. Akhirnya di dalam satu lembaga pemasyarakatan bukan dia berubah, malah semakin ahli dia melakukan tindak pidana yang dia lakukan. Jadi dalam lembaga pemasyarakatan itu dalam prakteknya ya terkadang itu dijadikan university, tempat dia melakukan pembelajaran keahlian pemidanaan yang dia lakukan, malah ada keahlian lain yang didapat dari terpidana lainnya yang biasanya dia mencuri dengan cara manual. Dengan dia bergabung dengan terpidana lain, dia mencuri secara sistematis dan terencana melalui sosial media, melalui media online dan lain-lain. Nah ini akhirnya tidak ada kemanfaatan. Nah, menurut saya ke depan kita harus ada terobosan lain, pengganti pemidanaan. Tidak serta-merta orang yang terpidana itu harus dikurung dengan batas waktu yang telah diputus itu. Harus ada terobosan lain yang tentunya aspek kemanfaatan. Misalnya tadi kalau dia terpidana korupsi diputus 300 dengan kerugian 300 triliun, misalnya diputus kalau sekarang standar 300 triliun itu diputus 6 tahun ya, 6 tahun. Jadi seluruh terpidana korupsi udah ada standarnya itu, udah ada rujukannya. Kalau dari merugikan negara 300 triliun diputus 6 tahun ya. Bisa diganti dengan hukuman pengganti. Misalnya dia dikirim dalam satu daerah di salah satu kabupaten provinsi di Indonesia yang terpencil, yang susah mendapatkan fasilitas negara, maka terpidana ini dikirim ke sana untuk berubah itu. Apakah dia membangun jembatan, transportasi, atau hal-hal lain yang kurang dalam daerah itu, dia ajukan penelitian, dia buat proposal dan perencanaan sampai dengan endingnya. Nah, dia bisa menjalankan hukuman itu di luar lembaga pemasyarakatan dengan pantauan-pantauan yang nanti diatur dalam undang-undang. Nah, ke depan saya kira kita lebih melakukan terobosan-terobosan ini supaya ada kemanfaatan dalam putusan pengadilan yang ada. Baik, terima kasih Pak Menteri, jawabannya sangat memuaskan ya Pak Menteri. Masya Allah. Luar biasa. Ini ada yang bertanya nih Pak dari Pak Denubis. Pak Denubis ya? Dari Pak Denubis. Oh ini Pak Denubis pengacara top ini. Pak Denubis ini. Nah, dia tanya gini, aku mau tanya, untuk biayanya kira-kira berapa ya Pak untuk upaya hukum lainnya? Upaya hukum lainnya apa? Jadi kalau masalah biaya itu relatif ya. Ada beberapa biaya-biaya yang harus dipenuhi ya bagi masyarakat yang menempuh upaya hukum. Ya. Kalau upaya hukum apa tadi itu? Upaya hukum lainnya, Pak mau nanya untuk biayanya kira-kira berapa ya Pak untuk upaya hukum Ya lainnya? itu biaya hukum itu relatif.
nanti dibicarakan kalau bagi masyarakat terpidana saudara yang sudah terpidana ingin mendapatkan fasilitas pengacara, itu nanti dibicarakan langsung ya bagi sahabat Ramlopis di kantor kita. Ada juga biaya yang wajib dikeluarkan di pengadilan, itu udah ada standarnya juga. Ada standarnya yang sudah jadi baku di pengadilan. Jadi itu relatif lah. Jangan menjadi hambatan untuk masyarakat mencari keadilan. Bagi masyarakat yang tidak mampu pun negara memberikan fasilitas itu. Jadi negara memberikan fasilitas bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma, dengan catatan yang bersangkutan memang orang yang tidak mampu. Ada surat keterangan dari pemerintah setempat di tingkat kelurahan di mana dia berada, memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan orang tidak mampu, yang wajib diberikan bantuan hukum atas upaya hukum yang dilakukan. Maka dengan itu pengadilan nanti akan menggratiskan masyarakat yang mencari keadilan dengan syarat surat administrasinya tadi sebagai masyarakat penerima bantuan hukum karena tidak mampu. Itu kira-kira Bang Padel, pengacara top yang saat ini lagi tenar di jalan raya ya selevel dengan Bang Paris lah kira-kira. Pak, ini saya juga mau nanya Ya. lagi. Misalnya gini, kan tema kita kan tentang upaya hukum lainnya ya. Terus ada 3 pilih upaya hukum lainnya. Salah satunya gerasi, amnesti, dan rehabilitasi. Nah, kalau untuk rehabilitasi kan sekarang banyak kasus narkoba gitu kan, Pak. Nah, yang langsung dimasukin ke dalam sel penjara. Kenapa tidak direhabilitasi terlebih dahulu? Menurut Bapak gimana itu? Jadi nanti itu ada materi tersendiri yang kita bahas ya berkaitan tentang rehabilitasi, amnesti. Kita hari ini adalah fokus kepada gerasi. Rehabilitasi itu ada dalam KUHP. Jadi ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik bagi terpidana yang sebenarnya bukan melakukan itu. Nanti dia bisa mengajukan peradilan untuk memulihkan nama baiknya. Di dalam KUHP itu ada tentang rehabilitasi. Tapi nanti lebih dalam kita akan membahas secara khusus tentang rehabilitasi dan amnesti. Hari ini kita bicara tentang gerasi, karena upaya-upaya hukum ini kalau digabungkan nanti nggak fokus. Karena itu penting sebenarnya, yang jarang dilakukan ya dan jarang dibicarakan secara praktek bagi para pencari keadilan. Kalau kita survei bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan, bisa jadi hampir 99% mereka tidak paham tentang gerasi. Jangankan gerasi, upaya hukum yang ada aja mereka banyak yang nggak paham. Baik tadi saya bilang upaya hukum biasa, banding ke pengadilan tinggi maupun upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa itu ada 2, upaya hukum luar biasa yaitu kasasi dan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Itu banyak yang tidak paham warga binaan di lapas. Makanya kita pernah ya di Ramlopis ini pernah mengusulkan beberapa lembaga pemasyarakatan untuk dibuat wadah diskusi bagi warga binaan tentang upaya hukum yang diberikan kepada warga binaan ya kalau dia tidak dan belum melakukan upaya hukum yang ada, misalnya upaya hukum luar biasa kalau sudah ingkrah. Kalau sudah berhukum tetap, upaya hukumnya adalah peninjauan kembali atau tadi gerasi. Kira-kira itu. Terima kasih Pak. Ini Pak dari Bapak Rego, Bapak saya. Waduh, Masya Allah. Assalamualaikum Pak. Semoga Ramlopis semakin jaya. Amin. Terima kasih. Jadi alhamdulillah perlu saya informasikan perkembangan kantor kita ya. Alhamdulillah berkat doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia,
Ramla Office itu ya sudah memiliki tempat di banyak sahabat Ramla Office dimanapun berada, sehingga pada saat ini Ramla Office itu sudah memiliki kantor yang representatif. Sahabat Ramla Office bisa datang kapan saja berkonsultasi kepada kita untuk menanyakan segala hal tentang peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang akan dilakukan. Agar tidak berdampak hukum, maka baiknya berkonsultasilah dengan lawyer. Kami tadi saya sampaikan sudah membuka fasilitas ruang buat sahabat Ramla Office dimanapun berada dengan memfasilitasi lawyer piket. Jadi piket lawyer, apalagi nama istilahnya. Kami mendedikasikan diri, lawyer-lawyer yang ada di Ramla Office mendedikasikan waktu kami untuk menerima seluruh sahabat Ramla Office dimanapun berada untuk berkonsultasi, menanyakan, meminta pendapat, sehingga masalah hukum yang sedang dialami atau sudah dijalani atau belum itu memiliki solusi, memiliki jalan agar segala masalahnya itu dapat teratasi atau agar tidak menjadikan masalah setiap perbuatan hukum yang akan dilakukan. Tadi misalnya ingin melakukan jual beli rumah, jual beli apapun, berkonsultasilah sama lawyer supaya tidak ada masalah di kemudian hari, atau sedang berhadapan dengan hukum, berkonsultasi sama lawyer agar hak-hak hukumnya dapat diterima. Jangan menjadi warga kebanyakan. Jadi warga kebanyakan Indonesia ini menganggap lawyer ini sebagai pemadam kebakaran. Jadi pemadam kebakaran itu apa? Kalau ada kebakaran barulah pemadam kebakaran itu bekerja. Masyarakat kita pun secara umum berpandangan seperti itu. Kalau tidak ada masalah, dia nggak butuh lawyer. Nah, itu salah itu. Kita melihat negara maju. Kalau negara maju, setiap rumah tangga maupun individu-individunya itu dilindungi oleh penasihat hukum, sehingga hak hukum warga negara itu dilindungi oleh penegak hukum lainnya. Jadi tidak sembarangan, misalnya polisi menerapkan hukum di tengah jalan, dia nggak boleh, harus menghargai hak-hak hukum sebagai warga negara. Salah satu hak warga negara adalah didampingi oleh penasihat hukum, sehingga dia tidak dikesampingkan, hak-haknya tidak terjolimi, terus segala kebutuhan dan fasilitas yang diberikan negara dapat diterima oleh warga negara itu sendiri. Kira-kira itu informasi yang kami sampaikan. Berkat doa seluruh sahabat Ramla Office dimanapun berada, sekaligus pengumuman ini bagi yang bersentuhan dengan Ramla Office. Dulu kantornya di Jalan Ketapang nomor 14 ya, Jati Padang, Pasar Minggu. Sekarang kantornya menjadi kantor permanen representatif di Jalan Dr. Saharjo nomor 3A, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Jadi setelah stasiun Manggarai, nanti masuk terowongan kelihatan tuh kantor Ramla Office, pas di sederetan jembatan penyeberangan bus busway Manggarai. Kira-kira itu. Ini Pak, dari Bang Tole, Ramla Office Pos Cilincing Jakarta Utara masih eksis nih. Ya. Alhamdulillah. Soalnya ada gangguan teknis ini. Teknis, salah satu sosial media saya terganggu. Jadi supaya rasa keadilan semua terpenuhi, terpaksa terganggu sebentar. Mas Tole, Mas Joko, ini keluarga besar Ramla Office. Alhamdulillah dengan eksisnya Ramla Office dimanapun berada, termasuk di mana tadi? Cilincing. Jadi bagi warga negara Indonesia khususnya di Cilincing yang ingin berkonsultasi bisa menghubungi Mas Joko
Mas boleh ya, apapun itu bisalah memberikan berhadapan, bertemu, jangan takut. Jadi rubahlah cara berpikir kita bahwa ketemu lawyer itu harus duit, nah, itu jangan. Jadi ketemu aja dulu, urusan lainnya nanti dibicarakan pada saat pertemuan. Nah, itu mindset, cara berpikir itu harus dirubah karena hampir seluruh masyarakat itu alergi ketemu lawyer. Nah, itu salah, malah merugikan masyarakat kalau tidak berkonsultasi dengan penasihat hukum. Kira-kira itu. Pak, ini pertanyaan terakhir. Wah, insya Allah. Pertanyaan terakhir kita ya. Iya. Oke, menurut Bapak, dalam politik apakah gerasi berpotensi menjadi alat kompromi yang dapat mempengaruhi integritas hukum? Ya, gerasi itu sebenarnya media politik. Media politik yang tersedia, yang diatur oleh undang-undang. Jadi tetap prosedurnya harus dijalani. Jadi ada aturan-aturan yang baku yang harus ditempuh oleh terpidana yang ingin mengajukan gerasi. Jadi jawaban kami itu tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya, karena semuanya diatur di dalam undang-undang. Walaupun dia itu media politik, tapi diatur oleh undang-undang. Yang telah melakukan ini pernah ada Pak Antasari Azhar dari hukumannya 18 tahun dikurangi oleh Presiden Jokowi menjadi 12 tahun. Nah, ini ada referensinya gitu. Jadi seluruh sahabat RAM lobis dimanapun, di lapas manapun yang lagi menjalankan putusan pengadilan, baik diputus hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau paling ringan 2 tahun, bisa menempuh ini. Karena Pak Antasari Azhar aja, mantan Ketua KPK, ya melakukan ini. Dan alhamdulillah pada saat itu Presiden Jokowi mengabulkan permohonan gerasinya. Jadi permohonannya dikabulkan dengan mengurangi pemidanaannya dari 18 tahun dikurangi menjadi 12 tahun. Nah, ini kan bermanfaat, upaya ini bermanfaat. Ini mengganggu konsultasi? Enggak, karena semuanya berdasarkan prosedur administrasi baik formil maupun materi. Ada syarat-syaratnya. Ini ada komen Pak. Oh ya, apa tuh? Dari Renos, Bang Renos. Masya Allah, Bang, peran Komisi Yudisial jika terdapat dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam putusan yang inkrah. Ya. Bang, peran Komisi Yudisial jika terdapat dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam putusan yang inkrah. Ya, nanti kita bisa membuat materi khusus tentang lembaga komisi yudisial. Lembaga komisi yudisial ini sangat penting juga disosialisasikan bagi masyarakat. Salah satu ya media evaluasi ya koreksi bagi hakim-hakim di Indonesia. Apabila ya dalam prosedural profesinya, dalam menjalankan profesinya, hakim kadang-kadang namanya manusia, nggak ada yang sempurna, nggak ada juga yang tidak salah, dan tidak semuanya hakim itu bersalah, tidak ada juga ada yang baik, ya namanya manusia biasa. Tentunya ada kehilapan-kehilapan. Selain prosedur internal di Mahkamah Agung punya lembaga tersendiri yang mengawasi hakim seluruh Indonesia. Ada lembaga eksternal di luar Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang tentang komisi yudisial. Ini selaku lembaga pengawasan. Dia mengawasi etika profesi hakim. Ini pernah terjadi baru-baru ini terhadap putusan pidana yang di Surabaya. Jadi berdasarkan endorse dari komisi yudisial, maka prosesnya ditinjau kembali sehingga menjadi viral dan terbukti dievaluasi putusannya dari tingkat pertama sampai ke Mahkamah Agung. Yang tadi pacar yang itu membiarkan dan terus serta mengakibatkan pacarnya meninggal dunia di Surabaya.
nanti kita bahas tersendiri tentang lembaga komisi judisial. Ini penting juga yang harus disosialisasikan kepada masyarakat agar ada langkah-langkah lain untuk menguji integritas seorang hakim. Jadi baik hakim atau calon hakim agung, jadi seorang hakim agung yang mau jadi hakim agung itu melalui seleksi, salah satunya di komisi judisial. Jadi harus dipantau oleh masyarakat apabila misalnya satu daerah hakimnya bermasalah, dia mau jadi hakim agung, bisa memberikan surat terbuka kepada komisi judisial bahwa yang bersangkutan itu tidak layak menjadi hakim agung. Atau juga ditemukan hakim yang melanggar etika profesinya, bisa dilaporkan ke KY. Atau dalam putusannya itu terdapat money politik dan lain-lain yang mencemarkan nama baik seorang hakim, bisa kita adukan ke komisi judisial untuk diperiksa etiknya ya. Jadi etiknya diperiksa di komisi judisial. Nanti putusannya itu tetap menjadi rekomendasi kepada lembaga yang memutus. Kira-kira itu. Boleh sama sedikit? Boleh Kak. Ya, sedikit. Banyak Nggak boleh, tapi ada batas waktunya kita. Oh iya. Iya. Ini mau selesai. Oke, sebenarnya menurut juga pertanyaan Pak Eko. Bisa dijelaskan kita yang tadi? Yang terakhir ya? Iya, betul. Yang terakhir ya, yang tentang politik. Komisi judisial. Judisial. Pertanyaannya itu gini Bang. Bang, peran komisi judisial jika terdapat dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam putusan yang inkrah. Sebenarnya kalau dari pertanyaannya seperti itu, jawabannya di pertanyaannya itu sendiri. Karena memang khususnya itu kan di bagian etiknya. Nah, kalau putusan kita harus lihat lagi putusannya seperti apa ya kan. Putusannya apa yang dilakukan. Cuma biasanya pada umumnya putusan hakim apalagi sudah berkekuatan tetap itu tidak dapat dilakukan. Tapi kalau masalah pelanggaran etik yang mengakibatkan terjadinya putusan tersebut, maka komisi judisial punya hak di situ, punya wewenang gitu. Cuma pada dasarnya kalau ada putusannya ya enggak juga, karena kan ada independensi hakim juga, kebebasan hakim dalam memutus tidak boleh intervensi dan segala macam. Cuma kalau ibaratnya putusan tersebut dihasilkan sesuatu yang tidak etis, komisi judisial bisa masuknya dari situ. Untuk menjelaskan aja dari mana bisa masuknya komisi judisial sama batas-batasnya. Jadi benar dibilang Pak Tejar ini, ya, jadi lembaga komisi judisial ini tidak mengkaji ya, putusan pengadilannya. Jadi putusan itu adalah ranah pengadilan. Nah, komisi judisial itu nggak punya kewenangan untuk menguji putusan seorang hakim. Yang diuji oleh komisi judisial adalah etika profesi seorang hakim. Apakah dia seorang hakim ini menjalankan profesinya dengan benar atau tidak? Atau ketika dilakukan uji kelayakan, apabila hakim ingin mengajukan diri sebagai hakim agung, maka itulah tugas komisi judisial. Adapun putusan terhadap etik itu bisa dijadikan dasar menjadi evaluasi untuk pertimbangan ya untuk upaya hukum lain. Nah, misalnya tadi dengan putusan KY terbukti bahwa seorang hakim ini melakukan pelanggaran dalam proses persidangan, ada indikasi atau terbukti adanya money politik dalam proses persidangan. Dalam proses pemeriksaan KY, walaupun dia hanya memeriksa kode etik seorang hakim, dalam isinya terbukti bahwa seorang hakim yang menangani perkara itu melakukan money politik, maka putusan itu bisa dijadikan novum pertimbangan seorang terpidana untuk melakukan upaya hukum, atau terpidana ataupun jaksa penuntut umum ya untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan inkrah. Jadi kalau putusan inkrah itu tidak ada upaya lain selain tadi peninjauan kembali ataupun gerasi. Kira-kira itu penambahan dari Bang Tejar, lawyer yang terbuka, yang terlanjur ganteng ini, ya kan?
Jadi kacamata andalan itu memang selalu dipakai sebagai ciri khas. Jadi kalau ketemu di pengadilan, inilah Bang Tejar, kacamata yang menjadi khas seorang lawyer Bang Tejar, dia dengan kacamata hitam. Bukan gara-gara kena apa namanya itu? Atau kalau kami itu bintilan, bukan. Memang ciri khasnya begitu. Jadi tambahannya dari Bang Tejar. Komisi Yudisial itu tidak bisa mengevaluasi putusan pengadilannya, tapi dia hanya mengkoreksi etika profesi seorang hakim. Adapun putusan itu bisa dijadikan dasar untuk memperkuat upaya hukum luar biasa peninjauan kembali apabila itu akan dilakukan. Kira-kira itu. Terima kasih Pak Robi dan Bang Tejar telah mengisi sesi live di siang hari ini. Ini live pertama kita ya. Ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah sukses banget ini untuk aktif hari ini. Masya Allah. Amin. Sekian. Sebelum itu harus diinformasikan. Informasinya bagi seluruh sahabat Ramlo Office dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ya, bisa mengakses sosial media Ramlo Office. Nah, kita membuka fasilitas sosial media yang mengikuti tren saat ini. Ramlo Office punya yang namanya YouTube, ada Instagram, ada TikTok. Nah, ini sekarang kita live di TikTok. Nah, ini lagi kekinian ini, seluruh generasi menggunakan TikTok. Kita gunakan TikTok ini live kita. Oleh karena itu, nanti setiap 1 minggu sekali kita akan live di TikTok dengan pembahasan yang kekinian dan pembahasan pengetahuan hukum baik formil maupun material kepada masyarakat sehingga masyarakat melek akan hukum. Yang kedua, informasinya Ramlo Office mendedikasikan lawyer-lawyer mendedikasikan kepada masyarakat seluruh Indonesia untuk bertanya baik melalui sosial media maupun tatap muka, bisa langsung maupun melalui sosial media. Setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, karena lawyer-lawyernya ada piket lawyer Ramlo Office. Jadi kita publikasikan melalui perdana ini, kita memiliki piket lawyer dari hari Senin jam 9 sampai dengan jam 15.30 sampai hari Kamis. Nah, insya Allah segala pertanyaan, konsultasi baik langsung ataupun tidak langsung, nanti kita akan bedah di hari Jumatnya. Nah, dibedah menjadi legal opini dan menjadi kontribusi Ramlo Office kepada negara kita. Apakah nanti kita akan mengajukan permohonan legislasi review ke DPR RI. Atau bisa juga kita mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi dengan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kira-kira itu yang terakhir. Seperti yang saya sampaikan, jangan jadikan pengacara ini sebagai pemadam kebakaran. Baiknya berkonsultasi kita kepada lawyer dimanapun berada, baik tetangga, kawan sekolah dan lain-lain, terutama di Ramlo Office, agar tidak berhadapan dengan hukum atau mendapatkan solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Kira-kira itu, sehat-sehat kita semua, sukses selalu dan tetap semangat dalam segala apapun. Ya, terima kasih Pak Robi untuk sesi live kita udah selesai ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan. Salam keadilan.